Pernah kepikiran nggak? Gimana satu ide doang, bener-bener cuma satu ide, bisa mengubah total arah sejarah manusia? Nah, kali ini kita bakal telusuri gimana konsep satu Tuhan untuk semua umat manusia atau monoteisme memicu semacam reaksi berantai yang membentuk dunia modern kita sekarang. Oke, kita bedah dulu ya. Pergeseran ini tuh bukan sekedar ganti kepercayaan agama loh. Ini adalah revolusi cara berpikir. Dulu kan, dewa-dewa itu terikat sama tempat, suku, atau bangsa tertentu. Tapi, monoteisme datang dengan ide yang radikal banget. Cuma ada satu kebenaran, satu moralitas, dan satu Tuhan yang sama buat semua orang dimanapun mereka berada. Coba deh, bayangin ini kayak efek domino. Satu gagasan ini ngejatuhin domino pertama, yang terus menimpa domino berikutnya, dan seterusnya. Mengubah politik, hukum, masyarakat, bahkan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita akan lacak jatuhnya domino-domino itu satu persatu. Jadi domino pertama yang jatuh, politik dan hukum. Yuk kita lihat gimana ide tentang satu Tuhan ini menulis ulang aturan main soal kekuasaan dan keadilan. Konsep otoritas ilahi yang universal ini ternyata menciptakan dua jalur yang beda banget buat para pemimpin. Di satu sisi, seorang raja bisa aja bilang, saya ini wakil Tuhan di bumi, yang jelas bikin kekuasaannya jadi kuat banget. Tapi, di sisi lain, raja yang sama juga harus tunduk pada hukum Tuhan. Nah, ini menciptakan semacam sistem check and balance awal dengan lembaga-lembaga keagamaan. Nah, ini nih, poin krusialnya. Karena Tuhannya satu dan hukumnya satu, keadilan jadi nggak bisa lagi cuma tergantung kemauan penguasa lokal. Dari sinilah lahir gagasan soal hukum objektif yang berlaku untuk semua. Ini kemudian mendorong lahirnya institusi kayak pengadilan dan sistem administrasi yang dasarnya dari kitab suci, yang bisa dibilang jadi cikal bakal sistem hukum modern kita. Universalitas yang baru ini ternyata punya efek yang kuat banget dalam cara masyarakat mendefinisikan siapa diri mereka dan siapa orang lain. Coba kita pikirin bentar deh, kalau cuma ada satu jalan yang benar, terus gimana nasibnya orang-orang yang ada di jalan yang berbeda? Nah, ini jawabannya. Ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, keyakinan yang sama menciptakan ikatan komunitas yang luar biasa kuat. Orang-orang jadi merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar suku atau bangsa mereka. Tapi, di sisi lain, ini juga menciptakan garis pemisah yang sangat tajam antara kita dan mereka, antara yang beriman dan yang dianggap kafir atau sesat. Akibatnya apa? Batas agama seringkali jadi batas politik. Identitas sebagai orang beriman menjadi alasan untuk menyatukan kekuatan, menaklukkan wilayah baru, atau bahkan menganiaya kaum minoritas. Konflik jadi jauh lebih panas karena yang diperebutkan bukan lagi cuma tanah, tapi juga kebenaran itu sendiri. Oke, kita lanjut ke domino berikutnya. Yang ini mungkin efeknya nggak terlalu kelihatan langsung, tapi dampaknya sama-sama transformatif, pengetahuan dan ekonomi. Pertanyaannya mungkin kedengeran simple ya, tapi jawabannya itu memicu revolusi pengetahuan. Gimana caranya kita memastikan ajaran Tuhan nggak berubah dan bisa diakses oleh generasi-generasi berikutnya? Dan ini dia rantai sebab akibat yang brilian. Kebutuhan untuk menjaga kemurnian doktrin secara langsung mendorong lahirnya institusi pendidikan. Ya kan? Supaya bisa baca kitab suci, orang harus bisa baca. Sekolah-sekolah kayak biara dan madrasah pun didirikan. Kebutuhan untuk menafsirkan hukum Tuhan juga menciptakan budaya tulis dan birokrasi yang terorganisir. Semuanya nyambung. Pola yang sama juga ngebentuk ulang ekonomi. Contohnya nih ya, ketika beberapa agama melarang riba atau bunga, itu malah secara paradoks mendorong inovasi. Para pedagang jadi kreatif. Mereka menciptakan sistem keuangan alternatif yang cerdas, kayak perjanjian jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, supaya tetap bisa bisnis tanpa melanggar aturan. Plus, kode etik yang universal jadi landasan kepercayaan yang penting banget buat perdagangan jarak jauh. Tapi, reaksi berantai monoteisme ini punya satu sentuhan akhir. Satu plot twist yang ironis banget. Ini adalah sebuah paradoks yang luar biasa. Sistem yang dibangun di atas satu kebenaran agama yang universal, pada akhirnya justru menciptakan fondasi untuk memisahkan agama dari negara. Kok bisa? Jawabannya ada di konflik itu sendiri. Ketika berbagai kelompok monoteistik saling perang, contohnya Protestan dan Katolik, mereka akhirnya sadar kalau memaksakan satu interpretasi tunggal itu cuma akan membawa kehancuran. Satu-satunya solusi, ya menciptakan negara yang netral, yang nggak memihak satu agama pun, dan justru melindungi kebebasan berkeyakinan setiap individu.
Jadi, kalau kita rangkum nih, ide tentang satu Tuhan yang universal itu secara fundamental udah merestrukturisasi cara kita memandang kekuasaan, hukum, identitas, pengetahuan, bahkan ekonomi. Ide ini adalah mesin di balik banyak sekali institusi yang kita kenal sekarang. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Meskipun banyak masyarakat modern yang kelihatannya sekuler, seberapa dalam sih warisan, struktur pemikiran, konsep hukum, dan bahkan cara kita mendefinisikan kita dan mereka dari kode sumber monoteistik ini masih tertanam dalam peradaban kita hari ini? Coba deh direnungkan.